mulai pembelajaran. Hari ini ada yang tidak masuk. Jadi akan absen dulu ya. Untuk absen hari ini nanti kalau namanya saya panggil, biasanya itu cuma daripada hadir, kata-kata motivasi kamu hari ini silakan diucapkan. Akilanza, kata-kata motivasi hari ini mantap. Arif Maulana, hadir. Kata-kata motivasinya benar. Teman-teman, Barino, kata-kata ini Alena Zafira, kata-kata motivasi hari ini apa? I love you baby. Oh, I love you. Krisna Jo, kata-kata ini yo. Oke, setelah absensinya dan kata-kata motivasi dari dalam motivasi kalian untuk meningkatkan rasa nasionalisme, sebelum kita mulai ke bab yang akan kita pelajari, kita nyanyikan dulu lagu nasional. Boleh salah satu perwakilan untuk mewakili diri teman-teman ke depan. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila dan Garuda. Kami ke depan perwakilan mewakili diri. Silakan. Siapa? Ini yuk. Silakan ke depan. Kalau nyanyikan lagu nasional semuanya diminta atau dimohon berdiri. Oke, silakan pilih semua. Dengan aba-aba saja. Silakan berdiri semua. Dua aba-aba. Silakan berdiri semua. Silakan berdiri semua. Sudah siap? Silakan nyanyikan. Berdiri. Bagaimana perasaan pada pagi hari ini? Ada yang happy? Ada yang kesal karena lupa tidak bawa bekal atau apa? Ada yang sedih? Alhamdulillah, insya Allah tidak ada yang melakukan. Ada yang ceria? Alhamdulillah ceria. Silakan semuanya berdiri dulu. Nanti gerakan di depan apa? Silakan tolong ditirukan. Oke, are you ready? Silakan sesuai apa yang nanti kamu akan lihat. Ready? Go, one. Mulai lagi. Narik, pull.
pakai sistem-sistemnya, ada pola, ada yang namanya urutan, dan ada yang namanya pengolahan data untuk menentukan angka-angka penyelesaiannya. Kita menjelajah pecahan dengan cara yang satu. Nanti ada bermain, kita akan bermain mengamati, menemukan pola yang tersembunyi. Nah, siapa nanti yang jadi pimpinan tanggung sama kreatif hari ini? Kita lihat nanti ketika berjalan. Oke, next. Nah, sebelumnya di sini ada beberapa gambar. Nampak sama atau beda warnanya? Beda. Yang ini warna apa? Kuning. Ini warna marun. Kalau yang warna kuning nanti tepuknya tepuk tangan. Kalau yang warnanya marun nanti yang tepuk meja. Jadi ini nanti diulangi ada hitungannya 1, 2, 1, 1. Diulangnya selama 2 kali. Ulangi 3 kali. 2 kali, 2 kali, 3 kali. Ini 2, 2, 3. Oke, coba kita sama-sama. Kuning, marun, marun, kuning, marun. Oke, coba. Kuning, marun, marun. Kuning, marun. Kuning, marun, marun, kuning. Oke, coba sekarang diulanginya 2 kali. 3, 2, 1. Ulangi 3 kali ya. Kuning. Nah, coba. Oke. Kemudian kita per satu-satu. Nah, kita balik coba. Are you ready? Oke, good. 3, 2, 1. Ice breaking. Ice breaking apa? Kira-kira tokonya tadi sama nggak? Sama nggak polanya? Tepuk tangan semua atau tidak? Ya. Kalau kalian lihat ini bentuknya seperti apa? Kotak-kotak. Kotak-kotaknya sama nggak? Kotak-kotak kalau dijadikan satu jadi persegi panjang. Nah, dari ice breaking tadi kalian merasa nggak? Nah, ice breaking yang dilakukan itu mengandung kode. Terus kalian sadar nggak kalau tadi ada kode yang saya perintahkan itu sesuai dengan yang kalian lakukan? Ya, namanya perintah secara komputasional itu ada perintah yang memerintah. Kalau misalkan kalian buat program, buat layar-layar, kira-kira layar-layar tidak sendiri atau ada yang mau memprogram? Ya, nah di sini nanti kita akan memahami konsep perkalian pecahan dengan bilangan asli melalui berpikir komputasional tadi ya. Contohnya itu secara untuk mampu menjelaskan langkah perkalian secara algoritma atau dengan bilangan asli. Jadi kalau bilangan asli itu mudahnya kita memakai dengan bilangan bulat. Nah, oke, di sini terlihat ada gambar apa di depan kalian? Siapa yang suka bisa? 1, 2, 3, 4. Bisa. Oke, di sini paling dekat bisa. Kalau lot yang lainnya biasanya bisa bilang bisa. Satu potong pizza ini menunjukkan pecahan berapa? Berapa? 1 per 1, 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul, 1 per 8. Lanjutnya ada gambar gula pasir. Sudah pernah beli gula pasir? Ya, oke. Gula pasir ulang lagi tahu kok gula pasir? Jangan sampai ketukar sama namanya garam. Ini ada gula pasir. Gula pasirnya ada 3. Bayangkan ya. Gula pasir setengah kilo sebanyak kantong. Berarti satu kantong berapa ini? Setengah. Kalau jumlahnya 3, berarti berapa gula pasir banyaknya? Kalau 3 gula pasir, berarti ada berapa ini? Ada berapa? 2,5, 3,5, 1,5, 2,5.
Gula pasirnya ini setengah, setengah, setengah. Berarti setengahnya ada 3. Kalau di total ada berapa kilo? 1,5 kilo. Setengah ditambah setengah adalah 1, ditambah setengah lagi benar. Jadi 1,5. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitung kalau gula pasir itu pakai kilo atau pakai satu-satuan? Bisa nggak hitung 1 per 2? Bisa. Kesulitan, bisa tapi tahunya. Ya, cara menghitungnya tadi benar. Ada yang bilang setengah kilo tambah setengah kilo tambah setengah kilo jadinya adalah 1,5 kilo. Nah, di sini nanti ayo temukan cara diskusi. Kita mendiskusikan tentang bagaimana selanjutnya untuk menemukan cara perhitungan selain tadi tambah-tambah. Sekarang kita lanjutnya adalah diskusi. Bagaimana diskusi dengan sudah siap kelompoknya? Kelompok 1 sudah siap? Sudah, good. Kelompok 2 sudah siap? Good. Kelompok 3? Kelompok 4? Good. Oke. Boleh untuk peralatannya disiapkan dulu. Akan saya bagi sebuah KPK. Ini nanti akan saya bagikan sebuah bulan, akan bagikan sebuah KPK. Bagaimana kamu bisa memecahkan masalah besar, ada beberapa masalah. Dari nanti akan ditulis beberapa pola, ya, pola-pola itu nanti kalian bahas. Diskusikan secara kelompok. Boleh pakai ballpoint, boleh pakai warna yang berbeda.
1, aktivitas 2, aktivitas 3. Aktivitas 1 dulu. Coba bagaimana dibacakan? Pertama, silakan dibacakan dulu. Aktivitas 1. Ini aktivitas 1. Ini. Berapa? Bagian yang keras. Bagian semangka yang dimakan setiap hari ada 1/4 kalau dari kelompok ini. Terus yang lainnya berapa hari? Dina makan hari selama 3 hari. Terus pernyataan ketiga, oke, gambarnya nomor 3, 4, ikuti ya. Terus yang terakhir, hitung total yang dimakan ada berapa? 14. Oke, aktivitas 2-nya. Aktivitas 2 dulu. Coba dibuka. Dibaca, berapa yang mana aktivitas 2 kali ini? Dari berapa soal tadi? Abstraksinya yang fokus ketemu jawabannya ada 2, yang tidak ada 1. Oke. Terus terakhir di langkah algoritmanya, langkah-langkahnya bagaimana dibacakan? Langkah dalam menentukan perusahaan itu adalah kalau dari kelompok ini, langkah pertama yang bagaimana dia dibacakan. Kelompok lainnya boleh berpendapat langkahnya benar atau tidak. Terus kurang mas. Apakah ada pendapat dari kelompok lain? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4. Kalau dari langkahnya tadi sudah atau masih ada masukan? Kalau dari langkahnya ada yang langkahnya kurang pas, sedikit error. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang lebih. Selanjutnya mau lanjut atau ditunjuk kelompok
Langsung dibacakan hasilnya. Nah, 3/4 itu untuk dimakan selama berapa hari? 3 hari. 1 hari. 1 harinya berapa bagian? 1/4 untuk 3 hari, 3/4. Oke. Terus soal selanjutnya. Berapa hari Nina makan semangka? Berapa? 3 hari. 3 hari. Jadi total selama 3 hari tadi berapa? 3/4. Oke. Setelah pemahaman mereka adalah termasuk berpikir komputasional. Berpikir secara prinsip ada namanya dekomposisi. Ada dekomposisi. Ada juga pengenalan pola tempat restriksinya ada tadi. Ada yang lingkaran dan segitiga tadi bentuknya apa termasuk pembilang perjalanan. Abstraksi adalah apa? Jadi ada yang dari 3 soal, ada yang contohnya semuanya cocok, ada yang tidak. Dan bagaimana ada yang benar sudah tahu yang abstraksinya. Terus algoritma itu adalah susunan ketika kamu menggunakan pecahan. Itu adalah dalam mencari konsep tentang pecahan pecahan dengan bilangan biasa. Oke. Tadi banyak yang belum. Jadi apa yang bilang? Namanya pecahannya tadi apakah bilangannya ada yang tidak bulat kan? Bulat kan? Bulat semua kan? Yang atas tadi berarti namanya apa? Namanya apa? Jadi yang bawah namanya apa? Betul. Namanya dari yang bawah? Apa yang bawah? Yang bawah namanya? Yang bawah namanya? Kalau penyebut sama pembilang boleh ya angkanya tidak bulat. Kalau tidak bulat kalian bisa menghitung kan? Ya, jadi syarat A sama B boleh juga. A sama B diganti sama Y boleh. Kalau yang angka pecahan itu pembilang sama penyebutnya angkanya harus bulat. Berarti kalau bulat itu tidak kurang dari 0 atau bukan angka 0. Jadi tadi yang ada bentuknya yang segitiga tadi termasuknya bilangan apa? Termasuk yang tadi yang ada yang lingkaran itu yang bentuknya segitiga tadi adalah termasuknya yang bawah adalah penyebut. Nah, yang atas namanya adalah pembilang. Seperti ini kan tadi A kali B per C. Ini kalau dibolak-balik boleh? Boleh. Misalkan A per B kali C juga boleh. Yang atas dikali dengannya atas dan yang bawah itu adalah besar. Dibedakan namanya yang C ini namanya adalah input. Yang atas AB namanya pembilang. Contoh kalau dari sini 2/7 kali 3 boleh nggak Bu? Ini 7 kali 3 bawah sama atas boleh nggak dicari? Ya, yang boleh dicari adalah yang atas 2 kali 3 per 7. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 rata-rata alhamdulillah semuanya untuk yang rangka pattern recognition sudah benar. Berikut total kita semuanya. Nah, secara umum menurut evaluasi kita sudah belajar mengenai secara pembimbingan komputasional, sedang belajar pembimbingan komputasional seperti peta. Pertama, manfaatnya apa? Yaitu memecahkan masalah, menguraikan dari kecil. Nah, itu namanya tadi dekomposisi. Tadi kan semangkanya ada 4, terus ada namanya pola, terus ada yang ketiga itu memilah informasi. Misalnya kan ada yang ketemu jawabannya dan tidak kan? Nah, itu sudah kalian sudah itu namanya pola. Yang terakhir menyusun langkah pencari namanya adalah tadi algoritma secara terstruktur. Langkah yang terakhir belum mulai menyusunnya aktivitas itu namanya adalah komputasional.
semuanya tadi belajar apa? Belajar apa? Belajar gambar sendiri. Pecahan, belajar pecahan, belajar pola, terus abstraksi. Nah, kira-kira kalau berarti menghitung pecahan itu bisa secara komputasional, langkahnya komputasional tidak bisa. Langkah pertama tadi namanya dekomposisi, langkah kedua namanya pola, itu langkah ketiga namanya abstraksi, langkah terakhir yang disusun urutan namanya algoritma. Nah itu namanya adalah berpikir secara komputasional. Kenapa? Karena kita lebih tetap. Oke, yang terakhir setelah kita nanti mempelajari semuanya, ada salah satu kemampuan masing-masing. Kita kerjakan dulu evaluasi. Kalau ini yang dikerjakan sendiri-sendiri. Kalau sudah selesai, ini nanti silakan digunakan satu-satu. Jangan lupa dikasih nama. Kalau yang beberapa sudah ada yang benar dan beberapa masih ada yang kurang tepat. Contoh misalkan kalau ada yang bilangan bulat, berarti yang dikalikan yang atas atau yang bawah? Atas. Nah, berarti kalau yang ada atas sudah ketemu hasilnya, tidak perlu membuat lagi pecahannya terdapat. Kalau itu tidak ada yang namanya per. Contoh misalkan 3/8 kali 2. Itu ketemunya berapa? 3/8 kali 2 berarti 6/8. Kalau titik-titik dikali 5/12 ketemunya 5/12, berarti yang depan dikali berapa? 1. Kalau angka 1 berarti ya langsung tulis angka 1. Oke, jadi yang alhamdulillah dari pecahan tadi sudah sebagian besar sudah paham. Ada yang masih belum paham, nanti pertemuan yang akan datang kita akan mengolah kembali bagaimana pecahan itu dikalikan bilangan penyebut sama penyebut, pembilang dengan pembilang. Oke, tindak lanjutnya yang akan datang untuk informasi materi yang akan datang sebagai pemantapan pecahan kita lebih kali lagi, kita ulang lagi biar lebih paham tentang bilangan pecahan dan bilangan asli, bilangan bulat, dan tentang pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan itu nanti operasionalnya ada yang di balik tuh. Ada yang tanya? Ya nanti. Ada yang tanya kan? Ada yang tanya tentang perkalian? Sudah paham? Oke, demikian tadi untuk materi